Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara. Perkenalkan, saya Alfito Adiansyah dan di sini bersama rekan saya dan di Rahmat Bunda. Kami berdua mewakili kelompok 2 dari mata kuliah Metodologi Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara dengan tema dinasti politik dalam Pilkada Tangerang Selatan melalui kacamata metodologi dan tradisi kajian ilmu politik. Melalui wawancara ini, kami ingin menggali pandangan narasumber mengenai bagaimana dinasti politik di Tangsel terbentuk, bagaimana kekuatan tersebut bertahan lebih dari satu dekade, serta bagaimana fenomena ini dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Dan hari ini kami sangat beruntung bisa berdiskusi secara langsung sama dosen ilmu politik, yaitu Bapak Gofur, yang tentu memiliki perspektif akademik yang sangat penting untuk memahami bagaimana fenomena politik ini seperti dinasti politik di Tangerang Selatan. Sebelumnya selamat siang Pak, bagaimana Bapak Gofur? Baik, Alhamdulillah. Mungkin Bapak Gofur bisa memberikan sepatah 2 kata untuk sebelum kita memulai sesi wawancara ya. Ya, saya pikir ini pola pembelajaran yang baik ya buat mahasiswa sebenarnya bisa mewawancara sumber dalam memperoleh data dan informasi dalam penelitian ilmu politik. Saya kira itu. Oke, mungkin kita bisa langsung saja. Ya, boleh kita masuk. Menurut Bapak sendiri, dinasti politik di Tangsel ini bisa terbentuk dan bertahan selama lebih dari 1 dekade itu karena apa penyebab? Ya. Jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya dinasti politik di satu daerah ini. Paling tidak ada 3 faktor. Yang pertama dari faktor sosiologis, kemudian faktor antropologis, dan juga satu faktor lain adalah faktor psikologis yang kemudian terbentuk di dalam struktur masyarakat. Nah, struktur masyarakat ini sangat menentukan juga, di mana biasanya dinasti politik itu tumbuh di tengah masyarakat tradisional, bukan masyarakat modern. Nah, masyarakat tradisional itu biasanya identik dengan misalnya pendidikan yang rendah, ekonomi yang kemudian belum cukup sejahtera. Disitulah muncul dinasti politik yang saling menopang antara satu dengan yang lain. Jadi dengan berarti maksud Bapak ketika di suatu wilayah ini pendidikannya belum maju, perekonomian belum maju, itu akan lebih mudah untuk dimasuki oleh dinasti politik dari partai politik. Betul. Dan istilahnya tuh kalau di politik tuh masyarakat irasional. Ya, betul. Kalau masyarakat rasional dia tidak akan melihat dari faktor-faktor tadi, sosiologis, faktor antropologis, psikologis. Enggak. Dia akan memilih pemimpinnya berdasarkan kualitas, kompetensi dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya dinasti politik itu muncul karena ada faktor misalnya uang dan sebagainya, itu makin buruk ya, memperburuk situasi itu. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih, kira-kira faktor apa yang paling berpengaruh dalam memperkuat dominasi jaringan Airin Benyamin di Pilkada Tangsel tahun 2017? Saya kira yang pasti kan faktor sosiologis, antropologis, psikologis, ya. Karena seperti yang diketahui di Banten itu kan kekerabatannya kuat ya. Apabila satu tokoh kemudian memerintahkan atau meminta masyarakat di level bawahnya untuk kemudian memilih seseorang itu atas dasar etnisitas dan lain sebagainya, itu makin
makin cepat dan mudah untuk kemudian terbangunnya dinasti dinasti politik. Tapi jika melihat dari kacamata mahasiswa, saya melihat bahwa apakah dinasti politik ini bisa disamakan dengan solidaritas politik antar partai? Beda. Jadi dinasti politik itu buat masyarakat modern nih, itu konotasinya negatif. Sedangkan yang tadi Anda sebutkan itu berkonotasi positif, di mana di situ ada kontestasi, di situ ada objektivitas dan lain sebagainya. Sedangkan dinasti politik itu konotasinya negatif karena meniadakan kompetisi. Apalagi? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak sendiri, sejauh mana sih peran partai politik dalam menjaga keberlanjutan dinasti politik? Partai politik itu kan prinsipnya adalah memenangkan kontestasi gitu. Dia akan membaca peluang siapa yang kira-kira bisa memenangkan kontestasi ini melalui survei, melalui alat-alat yang mengukur tingkat elektabilitas lah. Nah, partai itu akhirnya tidak lagi bicara soal apakah sumber mereka itu kemudian tinggi hasil surveinya yang disebabkan oleh soal dukungan atau dinasti politik yang terbangun itu nggak peduli. Buat partai politik itu adalah bagaimana seseorang yang diusung itu mau bisa memenangkan kontestasi apapun caranya. Dia nggak melihat di dalam politik itu nggak ada idealisme, Mas. Nggak ada. Yang penting bagaimana dia memenangkan kontestasi itu, mencapai tujuan partai politik itu, menangkan pemilu di tempat itu. Mau sumbernya dari mekanisme dinasti atau apa, dia nggak peduli. Berarti bisa dikatakan mereka menjual idealisme mereka demi kemenangan. Ya memang partai politik sangat pragmatis. Buat mereka yang penting bagaimana dia mengusung seseorang yang secara elektabilitas itu dominasinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, maka dia usung itu. Walaupun di situ ada yang disebut dengan dinasti politik, latar belakang dinasti politik dan lain sebagainya. Ya, misalnya saudaranya ada gubernur, camat-camatnya itu masih keluarganya, dia nggak peduli itu. Karena nggak mungkin ada partai politik mau mengusung orang yang kalah dengan elektabilitas rendah. Pasti yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki elektabilitas tinggi. Walaupun sumbernya kita tahu misalnya dari sumber-sumber yang dukungannya akibat dinasti politik itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, bagaimana perilaku pemilih Tangsel dapat menjelaskan kuatnya dukungan terhadap kandidat dari kelompok yang sama pada saat pemilihan? Jadi gini Mas, ini kan kita lihat sumber masyarakat. Banten misalnya, ini kan kalau di Indonesia ini salah satu kantong kemiskinan juga. Satu kemiskinan yang disebabkan karena satu pendidikan yang rendah, kedua karena ekonomi yang masih kurang baik gitu. Jadi saya curiga juga gitu, bahwa money politik uang berperan juga dalam kemenangan seseorang pada pemilu di Banten ya, secara keseluruhan atau kabupaten kota di provinsi Banten. Jadi menurut saya ini bagian yang tidak bisa dilepaskan tuh Mas. Kemudian misalnya terbangunnya dukungan terhadap AIRIB misalnya, itu tidak bisa dikesampingkan bahwa peran-peran misalnya kelompok-kelompok yang kemudian berkampanye ya kan dari level RW RT itu juga ada hubungannya juga dengan bagaimana suara-suara untuk tadi menyuarakan soal dinasti, dan kita wajib curiga juga bahwa ada money politik di situ.
Boleh dilanjut kita pertanyaan? Oke, selanjutnya, apakah strategi politik yang digunakan oleh dinasti politik di Tangsel mencerminkan kepentingan rasional atau struktur institusional yang menguntungkan? Ya pasti saya kira tim pemenangan Airin ya sebagai calon itu juga menggunakan itu sebagai upaya untuk memenangkannya, khususnya terkait dengan tadi, saya kira saya wajib curiga lah bahwa money politik itu juga sangat berperan begitu Mas. Ya. Silakan. Oke. Selanjutnya, bagaimana Bapak melihat peran birokrasi lokal dalam dinamika dinasti politik pada kasus ini, Pak? Kita wajib curiga lah keterlibatan aparatur sipil negara itu ya, karena kita nanti bisa cari tahu bahwa camat-camat di sana juga, birokrasi di sana juga punya hubungan kekeluargaan dengan Airin misalnya, yang kemudian dia bisa mendorong, menekan, mempengaruhi masyarakatnya lewat struktur yang ada, misalnya lurah, RT, RW dan seterusnya itu untuk kemudian memilih Airin. Terus, selanjutnya, apakah fenomena dinasti politik di Tangsel memiliki pola yang sama dengan daerah yang lain? Secara umum sama polanya, tapi saya beberapa kali baca artikel yang kemudian itu setiap daerah punya ciri khas yang kemudian itu jadi pembeda gitu. Jadi pembeda. Ada dinasti politik yang kemudian terbangun atas dasar kesadaran masyarakat. Ada dinasti politik yang terbangun karena ada unsur penekan, kemudian mempengaruhi, bahkan dengan money politik gitu. Tapi di setiap daerah punya kekhususan yang kekhususan yang tidak sama dengan daerah lain, sesuai dengan lingkup tadi, struktur masyarakatnya, Mas. Menyesuaikan dengan culture daerah itu. Yes. Apalagi? Menurut Bapak, apa dampak jangka panjang berkelanjutan dinasti politik terhadap kualitas demokrasi lokal di wilayah tersebut? Gini Mas, yang parah itu ketika satu individu yang tampil melalui dinasti politik itu orang-orang yang tidak punya kapabilitas. Itu masalah. Ya, contoh yang paling gampang ya Gibran Raka Buming Raka ya. Tapi kalau dinasti politik ini punya kapasitas yang baik, ya kan? Satu, pendidikan, kemudian kedua kekuatan ekonomi, kemudian visi misi yang bagus, itu secara objektif juga dinasti itu sebagai pendorong aja sebenarnya, tanpa misalnya dukungan dari keluarga, kerabat dan sebagainya. Kalau orang yang dipilih juga punya kapasitas yang baik dan lain sebagainya, nggak ada masalah sebenarnya. Problemnya kalau misalnya individu ini yang didorong untuk jadi pemimpin ini adalah tidak memiliki kapasitas yang bagus, apalagi tidak memiliki integritas ya. Visi misinya nggak jelas, akhirnya kan ngelantur. Ini seperti wapres kita ini. Tapi seperti Bapak bilang tadi bahwa politik dinasti adalah hanya sekedar dijadikan dorongan pada calon yang ingin naik. Nah, apakah hal tersebut tidak istilahnya mendoktrin secara tidak langsung agar partai-partai menganggap bahwa dinasti politik itu adalah hal yang normal atau dinormalisasikan lah istilahnya? Sebenarnya gini, dinasti politik itu nggak akan laku Mas ketika hadir di tengah masyarakat yang rasional, masyarakat yang menilai seseorang itu berdasarkan kapasitas, kualitas, ya,
integritas, visi misi yang diperjuangkan, itu dia nggak akan hidup. Tapi ketika dia ada pada lingkup masyarakat yang miskin, terbelakang, ya, vision and primitive, itu akan tumbuh subur. Apalagi dengan diikuti oleh politik uang. Dan yang satu lagi yang juga pernah terjadi itu adalah soal intimidasi. Nah, kalau itu nggak terjadi itu sangat buruk tentunya. Gitu. Nah, tapi kalau saya lihat di Indonesia misalnya, dinasti politik itu hidup dan tumbuh berkembang di level-level masyarakat irasional tadi, yang mudah untuk dipengaruhi dan masyarakat juga terbelakang, dan pasti di situ ada money politik. Menurut Bapak sendiri, dalam dinasti politik, mungkin calon ini punya kapabilitas, punya kompetensi, atau mungkin punya integritas seperti itu, apa Bapak menolak atau mungkin setuju atau mungkin tetap menolak? Jadi menurut saya tuh latar belakang keluarga ya itu sebagai ini aja sebenarnya, sebagai pelengkap aja. Yang utama itu adalah kapabilitas dari calon itu yang memang itu teruji gitu. Kalau memang ternyata dia bagus ya, apalagi tambah visi dan misi, dukungan keluarga yang disebut dengan dinasti itu menjadi ini aja, tambahan itu aja buat dia, lengkap lah. Dan justru itu bernilai positif buat si calon itu. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ya, menurut Bapak, bagaimana metodologi ilmu politik membantu peneliti memahami reproduksi kekuasaan melalui pangkat? Ya, yang pertama kita harus pahami ya, pemilu dan pilkada kan berbeda nih. Cakupannya. Kalau pilkada itu hubungan sosiologis dan antropologis ya, antara orang yang dipilih dan memilih itu dekat. Jadi faktor-faktor kekerabatan, persaudaraan dan lain sebagainya itu menjadi satu hal yang tidak bisa dielakkan. Makanya pilkada ini rentan ya terhadap situasi-situasi seperti politik dinasti ini. Lagi-lagi politik dinasti itu akan buruk kalau misalnya seseorang yang diusung itu memang tidak punya apa-apa, kapasitas dan sebagainya. Tapi kalau punya, ya kenapa enggak sebagai satu pilihan kan gitu. Kesadaran masyarakat yang jadi diskusi soal dinasti politik ketika satu orang yang dipilih nggak punya kapasitas yang bagus, visi-misi nggak jelas, kemudian cara untuk memenangkannya curang. Mirip kayak pemilu presiden kemarin misalnya, kemudian menghasilkan Gibran gitu sebagai satu, di mana bapaknya kan berjuang keras tuh untuk melakukan banyak sekali pelanggaran pemilu tuh, ya pelibatan TNI Polri, aparatur sipil negara, penggunaan sembako dan sebagainya, money politik dan sebagainya gitu. Itu buruk itu. Mas. Jadi pertanyaan penutup nih Pak. Menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki agar demokrasi lokal di Indonesia lebih kompetitif dan tidak terlalu didominasi oleh dinasti politik? Tadi kan Bapak bilang bahwa di Indonesia ini banyak sekali masyarakat yang masih terbelakangi dan otomatis juga mereka lebih mudah diintervensi karena tidak memiliki kapasitas untuk berpikir berdasarkan rational choice. Bagaimana Pak? Gini Mas, ini perubahan itu ada dua. Perubahan secara sistem politik, aturannya dirubah, atau kalau itu susah dilakukan, karena yang buat aturan juga yang main juga di situ, partai politik. Maka menurut saya pendidikan politik yang harus dibangun oleh masyarakat untuk memberikan penjelasan dan sebagainya. Tapi itu juga nggak cukup juga. Untuk mencapai masyarakat rasional itu ya harus masyarakat harus mencapai satu pendidikan yang cukup,
kesejahteraan yang cukup. Itu secara otomatis tuh, jadi mereka kemudian disebut dengan masyarakat atau pemilih yang rasional. Jadi kalau ada orang latar belakang keluarga, anaknya siapa, terus kemudian maju, ya, nggak peduli. Jadi kalau dinasti politik itu akan tumbuh subur di masyarakat yang peasant and primitif, miskin dan terbelakang itu, ditambah dengan kekuatan money politik itu. Kalau di perkotaan yang nggak laku itu mas. Iya. Maka menurut saya ya harusnya sistem politik, sistem pemilu, pendidikan politik, perbaikan ekonomi, paket yang kemudian harus dipenuhi untuk mencapai apa yang disebut dengan demokrasi. Jadi dari aspek sistem dan sumber daya manusianya juga harus diperbaiki, tidak bisa salah satu saja. Sesungguhnya kerja berat buat kita mas. Sejak reformasi 98, pemilu transisi 99 sampai 2025 ini kita belum mencapai apa yang disebut dengan demokrasi yang substantif, masih prosedural aja. Kita cuma rutin ke TPS, terus menghasilkan orang-orang duduk di instrumen utama demokrasi ya, di legislatif, eksekutif gitu. Tapi orang siapa kita nggak tahu. Akhirnya karena kita nggak masuk sampai sedalam itu, akhirnya kita nggak nyambung. Dia bisa mengawal dan mengawasi dalam rangka kesejahteraan, ternyata nggak. Akhirnya udah gini aja dah. Lu mau jadi lu bayar di depan. Jadi itulah asal mula kemudian money politik itu. Bayarlah di depan, habis itu lu bebas. Bukan satu hal yang memang kontrol kita kepada mereka tuh ada gitu. Jadi instrumen kita mengontrol orang wakil-wakil kita begitu. Lewat apa gitu. Dan itu yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Mereka duduk sebagai perpanjangan kedaulatan kita, baik itu di eksekutif, legislatif, yudikatif, kan putus tuh. Akhirnya ya kita nggak bisa nuntut. Salah satu-satunya mekanisme yang kemudian bisa menuntut mereka ya seperti turun ke jalan. Itu kedaulatan kita itu. Itu yang paling buruk tuh seperti kasus Nepal. Kita turun ke jalan anarkis, ya kan? Nah itu bagian dari kedaulatan yang memang secara formal nggak diatur, tapi itu informal dan itu bisa kita lakukan sebagai bentuk koreksi. Oke, jadi mungkin Bapak punya satu kalimat penutup untuk pesan-pesan kepada teman kita yang nanti yang mungkin akan menonton video ini terkait dinasti politik. Ya, menurut saya yang paling penting itu adalah pendidikan politik masyarakatnya untuk diberi. Tapi satu sisi juga pendidikan politik ketika pendidikan kesejahteraan masih buruk, bisa tercapai juga mas. Jadi ini harus seiring seirama gitu. Kalau kita berharap terhadap perubahan sistem politik dan sistem pemilu, ya itu kan sumbernya dari mereka. Sekarang ini concern kita bagaimana negara yang begini luasnya ya Sabang sampai Merauke itu kesejahteraan, pendidikan yang terus digenjot ya. Terus informasi lewat media yang paling efektif itu media digital tuh. Ini suaranya. Media sosial tuh juga bisa mempercepat itu pertumbuhan intelektual masyarakat. Jadi dia nggak perlu sekolah tuh, cepet medsosnya susah. Gitu ya. Oke. Jadi terima kasih Pak Gofur terkait informasi Bapak dan tanggapan Bapak mengenai politik dinasti di Tangsel pada tahun 2017 dan mungkin kami hanya bisa berterima kasih dan mungkin kita ada ingin menyampaikan. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gofur sudah menyempatkan waktunya saya juga bersedia berdiskusi di sini. Oke. Sekian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.